Saya yakin urusan Fufu Fafa ini belum selesai dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Akan ada sesuatu yang terjadi terkait Fufu Fafa ini. Intinya, kita lihat nanti gimana putusan PT UN tanggal 10 Oktober. Selanjutnya, akan terlihat peta politik selanjutnya bakal kayak gimana. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini SeaWorld. Tanggal 10 Oktober nanti ada satu peristiwa yang cukup menarik yang mungkin kalian tidak tahu atau sudah lupa. PDIP sempat melakukan gugatan terkait dengan lolosnya pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Gugatan itu dibuat tanggal 2 April 2024 karena KPU meloloskan Gibran. KPU merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman yang kebetulan merupakan paman Gibran. Tapi setelah ada skandal dan diusut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memvonis ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Tapi sayangnya pencalonan Gibran tetap dinyatakan sah. Dan PDIP lalu kemudian menggugat ke PT UN. Dan gugatan itu akan diputuskan oleh PT UN pada tanggal 10 Oktober 2024 atau 5 hari dari sekarang. Ternyata ini hampir dekat dengan hari pelantikan Prabowo Gibran. Yang jadi pertanyaan adalah apa putusan PT UN nanti? Apakah PT UN akan menolak atau mengabulkan gugatan? Yang jadi masalah adalah gimana kalau gugatan itu dikabulkan? Tentu saja ini akan membuat suhu politik kembali panas karena pencalonan Gibran akan dianggap bermasalah. Ada yang beranggapan jika PT UN mengabulkan gugatan dari PDIP, maka pencalonan Gibran bisa saja dibatalkan. Ada yang berharap nanti MPR mempertimbangkan untuk tidak melantik Gibran. Tapi banyak juga yang bilang status Gibran tidak akan berubah dan tetap akan dilantik. Saya tahu banyak orang berharap Gibran batal dilantik. Apalagi ada kasus Fufu Fafa yang meskipun masih simpang siur, tapi banyak yang merasa Gibran tidak layak dan tidak pantas jadi pemimpin di negara ini. Kalau menurut saya, sebenarnya apapun hasil putusan PT UN nanti tidak akan mengubah putusan MK yang sudah menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tidak ada lagi putusan pengadilan manapun yang bisa membatalkan putusan MK. Seperti yang kita tahu, putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada jalan lain untuk membatalkan. Terus ada yang tanya, belum lama ini ada sekelompok orang yang mencoba menganulir putusan MK yang menyebabkan Kaisang gagal nyalon di pilkada. Yaitu beda ceritanya. Mereka itu memaksa dan berusaha menerobos aturan. Meskipun akhirnya gagal karena rakyat mengamuk dan demo besar-besaran. Tapi intinya putusan MK sudah final. Lalu gimana kalau misalnya PT UN mengabulkan gugatan dari PDIP? Mungkin hanya ada satu skenario yang lebih masuk akal. Pada bulan Mei lalu, tim hukum PDIP juga sudah bilang gugatan ke PT UN terhadap KPU tidak akan membatalkan putusan MK. Apa yang ingin dibuktikan PDIP di PT UN adalah apakah KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa pada pemilu 2024. Dan kalau memang PT UN mengabulkan gugatan itu, ini adalah pelajaran yang ditujukan kepada rakyat bahwa terjadi pelanggaran oleh KPU terkait dengan pencalonan Gibran. Rakyat ingin dibuat sadar bahwa ada yang salah dalam proses pemilu. Nama Gibran sudah rusak sejak terseret isu akun Fufu Fafa. Mayoritas percaya akun itu terkait dengan Gibran. Itu sudah cukup membuat Gibran panik dan menghilang cukup lama. Akun media sosialnya mendadak tidak aktif tanpa postingan terbaru. Tapi ada kabar dari netizen yang mengaku melihat dia di Jepang belum lama ini. Kalau benar, mungkin ini adalah usaha dia untuk menghilangkan diri untuk sementara waktu sebelum hari pelantikan sambil berharap isu Fufu Fafa bisa reda.
Kalau nanti PT UN mengabulkan gugatan, ini adalah tamparan keras buat Gibran. Double kill buat Gibran. Ini akan membuat Gibran sebagai wakil presiden yang punya banyak masalah dan cacat. Ini tidak bagus untuk karakternya di masa depan jika dia masih ingin berkarir di politik. Pihak-pihak lawan yang merasa tersaingi oleh Gibran atau yang nanti di masa depan jalannya bakal terhadang oleh Gibran, ini adalah peluang yang bagus. Gibran menjadi wakil presiden sudah pasti akan dipersiapkan untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2029. Bagi yang tidak berharap ini terjadi, saat ini adalah momen yang tepat karena Gibran sedang diterpa badai politik yang besar. Terkait akun Fufu Fafa, saya merasa ini adalah bagian dari sebuah operasi politik yang direncanakan. Meskipun netizenlah yang memviralkan ini sampai ke seluruh pelosok tanah air. Ada sebuah kekuatan politik yang besar yang menargetkan Gibran. Yang menjadi patokan adalah kenapa tidak ada yang marah dan melaporkan akun Fufu Fafa. Ini kasus yang fenomenal dan bisa merusak nama baik seseorang. Harusnya ada yang melaporkan, karena ini sudah masuk pencemaran nama baik. Tapi sampai saat ini masih biasa-biasa saja. Malahan ada satu menteri yang sibuk cuci tangan dan klarifikasi sana-sini. Ditambah lagi, kalau nanti PT UN mengabulkan gugatan, nasib politik Gibran makin tidak menentu. Saya tidak berharap PT UN bakal mengabulkan, tapi dalam politik segalanya bisa saja terjadi. Seperti MK yang mengabulkan gugatan yang menghentikan rencana Kaisang untuk maju di pilkada. Ini mengejutkan banyak pihak. Dan hampir tidak ada yang menyangka. Anggap saja ini hiburan. Kalau PT UN menolak gugatan, ya sudah, tidak masalah. Lagi pula Gibran tetap sah jadi wakil presiden. Kalaupun dikabulkan, anggap saja ini kejutan buat kita semua. Yang selama ini berseberangan dengan Gibran bakal dapat angin segar. Yang selama ini mulai kecewa dengan Gibran pasti makin marah. Intinya, Gibran akan menjadi wakil presiden yang paling banyak haters. Belum juga dilantik, dia sudah mendapat banyak perlawanan dan serangan politik. Dan menariknya, sejauh pengamatan saya, pendukung Prabowo rata-rata tidak ada yang bersedia menjadi tameng untuk melindungi atau membela Gibran. Yang membela Gibran kebanyakan adalah dari pendukung Jokowi atau satu menteri yang luar biasa kerja keras membela Gibran saat diserang isu Fufu Fafa. Saya yakin kalian sudah tahu menteri apa. Menteri nggak jelas. Jadi jangan kaget kalau nanti ada banyak plot twist atau kejutan setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Saya yakin urusan Fufu Fafa ini belum selesai dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Akan ada sesuatu yang terjadi terkait Fufu Fafa ini. Intinya, kita lihat nanti gimana putusan PT UN tanggal 10 Oktober. Selanjutnya akan terlihat peta politik selanjutnya bakal kayak gimana. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.